Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to our presentation. Kami dari mahasiswa UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran Pendidikan dari kelompok 6 dengan materi pengembangan organisasi pemasaran sekolah yang beranggotakan Dwi Cahyaningrum sebagai pencari referensi dan pemateri, Dwija Rahmanjati sebagai presum materi dan pemateri, Nadia Aisnasani sebagai editor dan pemateri, Sulfatus Soraya sebagai pembuat PowerPoint dan pemateri, serta presum materi, dan Rizky Mulyani sebagai presum materi dan pemateri. Materi yang pertama tentang konsep pengembangan pola pelayanan pendidikan, yaitu yang pertama ada attitude atau sikap. Pelayanan jasa pendidikan berdasarkan konsep sikap meliputi 3 prinsip, yaitu melayani pelanggan jasa pendidikan berdasarkan penampilan yang sopan dan serasi, melayani pelanggan jasa pendidikan dengan berpikiran positif, dan melayani pelanggan jasa pendidikan dengan sikap menghargai. Yang kedua ada attention atau perhatian. Pelayanan penerima jasa pendidikan berdasarkan konsep perhatian meliputi 3 prinsip, yaitu mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan jasa pendidikan secara sungguh-sungguh, mengamati dan menghargai perilaku pelanggan jasa pendidikan, dan mencurahkan perhatian sepenuhnya kepada pelanggan jasa pendidikan. Yang terakhir ada action atau tindakan. Pelayanan penerima jasa pendidikan berdasarkan konsep tindakan meliputi 5 prinsip, yaitu mencatat setiap pesanan dari pelanggan jasa pendidikan, kedua mencatat kebutuhan pelanggan jasa pendidikan, ketiga menegaskan kembali kebutuhan pelanggan jasa pendidikan dan mewujudkan kebutuhan pelanggan jasa pendidikan, serta menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan jasa pendidikan mau kembali membeli produk jasa pendidikan. Selanjutnya, konsep marketing memiliki 3 dasar, yaitu dimulai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai dasar tujuan bisnis, kedua mengembangkan pendekatan organisasi untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan, dan yang ketiga mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan memberikan kepuasan kepada konsumen. Untuk membentuk citra baik terhadap lembaga dalam rangka menarik minat sejumlah siswa, maka lembaga pendidikan mengembangkan berbagai upaya strategi yang dikenal dengan upaya strategi baruan pemasaran jasa pendidikan. Jasa dalam pendidikan didefinisikan sebagai kegiatan lembaga pendidikan memberi layanan atau menyampaikan jasa pendidikan kepada konsumen dengan cara memuaskannya. Pemasaran dalam konteks jasa pendidikan adalah sebuah proses sosial dan manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan penawaran, pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain dalam bidang pendidikan. Jasa memiliki 4 ciri utama yang sangat mempengaruhi rancangan program pemasaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, intangibility atau tidak berwujud, artinya jasa tidak bisa dilihat, didengar, atau diraba sebelum dibeli atau dikonsumsi. Yang kedua yaitu ada inseparability, yaitu artinya jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu perusahaan yang menghasilkannya. Yang ketiga yaitu variability atau jasa bersifat variability ini artinya jasa yang diberikan seringkali berubah-ubah tergantung dari siapa yang menyajikannya, kapan, dan di mana penyajian jasa tersebut dilakukan. Yang terakhir yaitu perishability. Jasa perishability artinya jasa tidak bisa disimpan atau mudah musnah sehingga tidak dapat dijual pada masa yang akan datang. Materi yang selanjutnya yaitu cara mengetahui pengembangan organisasi, pengimplementasian, dan evaluasi strategi pemasaran sekolah dengan menggunakan analisis SWOT. Pertama, kekuatan yang dimiliki, yaitu minat, motivasi belajar yang tinggi, kualifikasi pendidikan guru yang tinggi, rombongan belajar kecil, persentase lulusan tinggi, dan nilai rata-rata UAN yang tinggi. Kedua, kelemahannya, yaitu kemampuan siswa yang beragam, supervisi yang kurang, dan belum ada jaringan alumni. Ketiga, peluangnya,
yaitu motivasi siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, peluang guru untuk melanjutkan pendidikan, dan hasil evaluasi yang dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, ancamannya, yaitu image sekolah mahal dan eksklusif, tingginya persaingan sekolah, dan orang tua melihat keberhasilan anak dari hasil bukan dari proses. Penggunaan data model untuk pengembangan organisasi pemasaran sekolah. Ada 3 pilihan strategi delta model. Yang pertama ada base product, yaitu menyelenggarakan pendidikan holistik melalui berbagai kegiatan atau program sekolah yang unik dan relevan dengan kebutuhan pelanggan, serta memberlakukan multi-payment system untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan transaksi keuangan. Yang kedua ada pilihan strategi total customer solution, yaitu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dengan mengembangkan website sekolah dan sarana komunikasi lain yang relevan, serta menyediakan prosedur atau alur komunikasi antar pihak terkait, memfasilitasi SDM yang mengikuti lomba atau kegiatan tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan memberikan apresiasi atas usaha atau pencapaian SDM. Yang ketiga, ada pilihan strategi sistem login, yaitu memberlakukan sistem kontrak dengan ahli atau lembaga tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk mengunci pelanggan, menerapkan sistem jenjang karir bagi guru dan staf sekolah, dan memiliki kerjasama serta prosedur khusus yang berlaku untuk alumni, SMA atau SMK favorit, universitas tertentu, dan lembaga pendidikan lainnya. Setiap pilihan strategi terdiri dari posisi strateginya masing-masing. Kerangka kerja strategis delta model juga menjadi pertimbangan pokok dalam pembuatan strategi pemasaran sekolah berdasarkan delta model. Penggunaan model ini cocok untuk sekolah swasta dalam strategi pemasaran. Sekolah swasta perlu mengembangkan strategi pemasaran untuk meningkatkan minat pelanggan sekolah. Baik, selanjutnya itu pengertian segmentasi pasar, yaitu pembagian sebuah pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang khas berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Nilai dan kepuasan terdiri dari yang pertama ada nilai yang diterima pelanggan, yang kedua ada total customer value, yang ketiga ada total customer cost. Lalu ada beberapa faktor yang menyebabkan kepuasan pelanggan meningkat. Yang pertama yaitu pemercaya atau stakeholders, yang kedua proses, yang ketiga ada sumber daya, yang keempat organisasi dan budaya. Sesungguhnya keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada seberapa baik kinerja setiap departemen, tetapi juga seberapa baik perusahaan mengkoordinasikan kegiatan departemen untuk melaksanakan proses bisnis. Proses bisnis meliputi proses mengindra pasar, proses realisasi penawaran, yang terakhir yaitu proses akuisisi pelanggan. Selanjutnya itu manajemen pemasaran memiliki 2 tanggung jawab dalam perusahaan yang berpusat pada mutu. Yang pertama, manajemen pemasaran harus berpartisipasi dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang dirancang untuk membantu keberhasilan suatu perusahaan. Yang kedua, pemasaran harus menyampaikan mutu pemasaran di samping mutu produksi. Pemasaran harus melaksanakan setiap aktivitas pemasaran, riset pemasaran, pelatihan, penjualan, periklanan, jasa pelanggan, dan lain-lain dengan standar yang tinggi dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu pengertian segmentasi pasar. Sekian dari kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.